Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada hari ini Selasa tanggal 21 Juni 2022 bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Hari ini setelah sholat subuh saya ketemu dengan pengurus Masjid At-Taubah, atau beliau sekarang menjadi wakil ketua DKM Masjid At-Taubah. Namanya Bapak Haji Muhammad Sabar BA. Nah, nanti namanya betul atau salah beliau akan koreksi lagi. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan termasuk kita semuanya. Tentunya pada hari ini kita ingin kenal lebih dekat dari sosok tokoh masjid di At-Taubah ini, Bapak Haji Muhammad Sabar. Kita ingin tahu kisah beliau, riwayat beliau dari lahir, terus berkeluarga, pendidikan, dan sampai saat ini. Kepada Bapak Haji Muhammad Sabar kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini ba'da sholat subuh di Masjid At-Taubah, saya diminta untuk memberikan satu informasi biodata dari Ustadz Haji Saifuddin, yang memang beliau adalah salah satu pengurus juga dan sangat konsen atau sangat perhatian dengan pengurusan ataupun masjid ataupun organisasi lainnya. Jadi intinya bahwa saya diminta biodatanya untuk untuk mengenal lebih dekat barangkali ya, atau betul, bisa juga menjadi memori sejarah buat generasi berikutnya maupun keluarga atau anak-anak saya. Iya, termasuk cucu nanti Pak Haji. Oh iya, cucu juga insya Allah. Cucu barangkali kalau memang ini nanti terekspor kan bisa tahu. Paling tidak memang perlu ternyata penting hal-hal yang kayak gini itu untuk bukan dipublikasikan tapi dicatat ya. Sementara memang kita orang-orang dulu taunya ya zaman misalkan lahir lihat pohon mangga dan sebagainya. Tapi sekarang tidak, zaman yang modern. Baik, untuk mempersingkat waktu saja bahwa saya namanya Sabar. Jadi ringkasnya Sabar, mudah diingat. Innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang yang sabar. Lengkapnya adalah Haji Muhammad Sabar. Ada BA-nya ya? BA tuh dulu, zaman dulu BA masih berlaku, jangan dihilangin Pak Haji. Sarjana muda D3 jangan dihilangin. Jadi saat itu, jadi lahirnya di Pekalongan tanggal 1 Agustus tahun 1964. Punya istri satu satunya ini satu masih namanya Siti Khadijah. Iya, harus hafal namanya tuh. Oh iya dong, Siti Khadijah, istri Nabi. Namanya mirip. Nah, kemudian punya anak 3, yaitu perempuan 2, laki 1. Namanya Pak Haji? Namanya yang pertama Siti Husna Sobaria. Yang kedua Siti Hanifah Sobaria. Yang ketiga Ahmad Mahmuda Sobirin. Wah, pakai sabar semua jadi, ya. Marga Sabar. Jadi marga Sabar ya dinamainnya. Jadi supaya orang ini keluarga menjadi sabar. Alhamdulillah 3 anak itu sudah juga punya cucu 1 dari Siti Husna Sobaria, namanya Muhammad Mukni Maher. Sekitar umur 4-5 tahun lah. Wah, lagi lucu-lucunya tuh. Lagi lucu-lucunya.
Itu bareng keluarga. Kemudian kalau masalah pendidikan, saya waktu SD itu ditinggalnya di Cipinang Besar Utara. Itu lulus tahun 1980. Kemudian SMP-nya SMP Negeri 52 diadain Jakarta Timur, itu juga lulus tahun 1983. Kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 50, yaitu lulus tahun 1986. Kalau boleh tahu SMA-nya jurusan apa waktu itu, Pak? IPA. IPA juga ya? Nah, jurusan IPA. Jadi SMA-nya IPA di SMA Negeri 50, lulus 1986. Alhamdulillah. Kemudian setelah SMA masuk kerja deh tuh di Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat. Oh, belum kuliah tuh? Belum kuliah. Tahun 1987 sudah masuk kerja jadi karyawan. Lalu dalam perjalanan melanjutkan kuliah, yaitu di Akademi Manajemen Keuangan IPI, Institut Pengembangan Indonesia, Pertindak Indonesia kali ya. Itu tahun 1997 lulus D3 itu. Nah itu gelarnya itu ya, dapat BA ya, itu ya. Kalau dulu BA nggak tahu, makanya mereka nggak dikasih tulisan BA karena D3 dulu kan. D3 itu jurusan akuntansi. Jadi itu selain daripada pendidikan yang formal juga ada pendidikan non formal gitu. Yaitu diantaranya di lembaga dakwah yang dipimpin Ahmad Miladi Naqwa. Beliau adalah anak dari Kiai Haji Nanang Kurnia Wahab. Jadi pendidikan dakwah dan retorika itu tahun lulus 1986, itu selama 1 tahun. Di Jakarta ya, Pak? Jakarta, di daerah Kampung Melayu kecil. Kampung Melayu. Memang itu ada kampusnya lah di situ. Kemudian juga ada juga semacam pendidikan 1 tahun juga itu di Bengkel Rohani. Oh, Bengkel Rohani namanya. Abu Akila. Waktu itu Abu Akila di Tangerang Selatan. Dan sempat juga praktek di sana. Di Abu Akila, pengalaman di situ. Kemudian pelatihan lainnya ya kayak pelatihan kayak kursus dan sebagainya, ada pelatihan khotib, ada pelatihan bekam, ada pelatihan pengurusan jenazah, ada pemotongan hewan, ada herbal, dan alhamdulillah itu semua juga bisa bermanfaat, diamalkan gitu ya, kayak sekarang demikian gitu. Jadi kerja saya itu tahun 1987 itu di LPM, Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat. Itu 1987. Di mana, Pak? Di UI, Universitas Indonesia Salemba. Oh, waktu itu masih di Salemba, Jakarta. Sampai sekarang juga sampai pensiun juga di Salemba karena lembaga, bukan bagian dari. Kalau yang di Depok itu khusus untuk kuliahnya. Semua kuliah. Kalau kita kan lembaga riset dan pendidikan diklat gitu ya, pendidikan dan latihan. Itu memang ada yaitu yang pimpinannya itu orang-orang terkenal di Indonesia seperti Sumitro, Ali Wardana. Kemudian itu bekas menteri semua kalau nggak salah. Semua menteri, Ali Wardana, terus kemudian lagi Doro Jatun Kuncoro Jakti, Pak Darmin Nasution, yang sekarang itu Sri Mulyani, itu direktur saya itu waktu itu, Faisal Basri dan sebagainya. Dan memang itu lembaga itu ya risetnya terkenal di Indonesia, bukan di Indonesia saja tapi di internasional. Jadi lembaga itu. Nah, saya kerja di situ sampai tahun 2021. Oh, lama juga ya, Pak? 33 tahunan lah gitu. Jadi 33 tahunan saya kerja di LPM, FPUI. Alhamdulillah sampai sekarang gitu. Waktu sekarang pensiun mulai Januari tahun 2021. Alhamdulillah ya. pensiun. Alhamdulillah. Kemudian kalau pengalaman organisasi ya saat di SMA ya saya memang wakil ketua OSIS. Kemudian selain itu ya sebelumnya ada Rohis, ada Paskibraka, ada Pramuka, ikut semua di organisasi itu. Kemudian kalau di kesininya kalau sudah bermasyarakat jadi sempat jadi ketua
remaja masjid di At-Taubah sana Cipinang. Ada juga ketua masjid ya di sini ya, pernah lah ketua DKM At-Taubah Depok di sini, yang di saat ini juga sekarang wakil ketua DKM itu dari 2016 sampai sekarang. Jadi 2 periode Pak Surahman dan sekarang Pak Haji Khairul juga masih didaulat menjadi wakil ketua DKM. Alhamdulillah. Jadi, kayaknya spesialis wakil ketua nih sekarang. Ya cuman itu aja lah, mengcover gitu ya. Kegiatan-kegiatan lain ya memang saya dulu sempat memang jadi tim ruqyah di Arifin Ilham, Az-Zikra. Sampai sekarang Pak Haji? Sampai sekarang. Tapi kalau sekarang udah nggak ini lagi, nggak terlalu aktif karena sudah HP-nya tuh kliniknya udah pindah ke tempat yang lain yang jauh gitu ya. Jadi artinya 2025 dari 2005 sampai 2011 itu saya tim ruqyah di Az-Zikra. Kemudian juga tim ruqyah di TPI, dulu ada TPI yang sekarang MNC kali ya. Itu juga 2007 sampai 2011 itu realita ruqyah. Pertama-tama ruqyah yang ada itu di TPI. Dan saya itu ikut tim di situ dengan Ustadz Abdul Syukur. Jadi saya jadi tim di sana di TPI gitu ya. Itu kemudian juga kalau bisa Pak Haji setelah dari sana di Masjid At-Taubah ya, bikin juga ada rencana sih gitu. Kalau memang nanti di sini ada klinik, kita buka, ada ruqyah, ada bekam gitu kan. Pasti juga, itu dibutuhkan sama jamaah Pak Haji. Bisa mudah-mudahan bisa terrealisasi itu ya. Emang ada keinginan, ada klinik di sini, ada buat terapi ruqyah, konsultasi agama, menjadi rohani gitu ya, supaya itu kemudian bekam gitu kan untuk kesehatan tibun nabawi lah, baik herbalnya dan sebagainya. Itu ada ininya, cita-citanya atau keinginan sih secepatnya kalau bisa Pak Haji. Mudah-mudahan terrealisasi ntar. Ini kan lagi pembangunan nih, mudah-mudahan nanti suatu masalahnya ambulannya udah ada mudah-mudahan pengobatannya belum. Ya, jadi itu, jadi tapi kemudian juga dari situ juga artinya ya selain dari di TPI kemudian di Az-Zikra, tapi juga ada juga beberapa klinik minta gitu, pernah di klinik di Nusantara. Kemudian yang paling ini juga adalah ya istilahnya pribadi lah istilahnya sekarang ya terapi ini aja. Jadi apa namanya sih kalau tidak di kantor apa di mana, jadi freelance apa gimana tuh. Jadi sampai sekarang masih aktif lah gitu sebagai terapis ruqyah, bekam, kemudian sampai sekarang ya. Terus alhamdulillah bagus Pak Haji. Jadi itu jangan sampai ditinggalin itu. Iya, itu insya Allah banget, masih melayanin orang-orang baik pasien-pasien yang lama maupun yang baru, masih sering lah kita diminta untuk meruqyah, ngebekam dan sebagainya. Masih ada beberapa pasien-pasien yang langganan ada juga, yang terutama bekam. Alhamdulillah. Juga ruqyah gitu ya. Kemudian juga konsultasi agama gitu juga itu. Kemudian juga di samping itu ada ada kebisaan dan bisa, yaitu karena tadi ada latihan-latihan seperti yang lain-lain itu ya, penyembelihan kambing, sapi itu ya sejak tahun 2000-an lah itu sampai sekarang juga kita masih eksis juga mengurus jenazah, memandikan, mengkafankan itu sejak tahun 2021 sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi di Masjid At-Taubah atau Perumahan Depok Jaya ini memang Pak Haji udah aktif ya. Memang kalau ada kematian itu di Depok Jaya Agung khususnya itu saya yang mengurusnya. Kalau ada saya insya Allah yang ngurus, baik memandikan, mengkafankan, itu saja itu. Kemudian juga sekarang udah lari ke kampung nih, kampung atas juga sering minta tuh. Soalnya memang Pak Haji
yang namanya memandikan mayat nih nggak sembarangan orang. Orang kadang-kadang diajak aja udah takut dulu. Ya, banyak orang punya ilmu juga, ilmunya tahu, ini teori tahu, tapi untuk praktek kayaknya banyak yang mundur gitu. Baik itu ngurus jenazah maupun penyembelihan kambing, hewan. Karena banyak juga yang orang lihat darah orang takut gitu kan, apalagi kalau masalah ke jenazah banyak yang ngeri lagi. Tapi ya kalau saya punya prinsip khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat. Dengan begitu ya alhamdulillah kita bermanfaat buat orang lain. Dan kenapa saya terjun ke situ langsung praktek, karena saya mendobrak yang tradisi lama. Artinya seperti penyembelihan dulu kan, kalau orang nyembelih macam-macam tuh yang jagalnya tuh minta ini minta itu. Nah itu hal-hal yang sebetulnya tidak sesuai dengan syariat. Maka itu kita luruskan. Jadi saya potong aja, tinggal pergi sudah beres supaya jangan ada kenik-kenik yang lain. Karena kadang-kadang dulu kan sampai minta bayarannya juga sampai kayak apa gitu ya, sampai nego. Begitu juga jenazah, yang penting kita ngurusin aja beres, yang penting manfaat gitu. Karena memang itu adalah salah satu kewajiban kita, orang yang masih hidup, orang yang meninggal ya kita yang mengurus itu. Jadi intinya itu aja sih. Nah, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi itu kemudian ya selain itu ya dakwah masih tetap sering dimintain ceramah di tempat-tempat lain. Kemudian juga masih juga ngajar ngaji nih, masih Al-Qur'an, Iqra apa gitu. Masih ada beberapa kayak di Beji masih sampai sekarang juga masih ngajar seminggu 3 kali. Itu aja sih. Mudah-mudahan terus ya. Iya, intinya tadi punya prinsip bahwa kita hidup itu harus mempunyai, ya saya motonya itu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lain. Itu aja barangkali cukup. Baik Pak Haji, masih ada nih yang saya ingin juga tahu juga Pak Haji. Pak Haji tentunya dalam silsilah keluarga nih perlu juga, karena nanti nih anak cucu mungkin cicit nanti akan dengar juga nih. Pak Haji punya orang tua, kira-kira namanya siapa? Oh iya, perlu nama orang tua saya, bapak yang panggilnya bapak itu Rosyadi. Bin Dul Salam. Nah berarti Dul Salam ini kakek ya? Dul Salam. Pak Haji masih ingat ayahnya dari kakek? Enggak. Apalagi ayahnya ayah kakek ya? Enggak. Berarti Pak Haji masih ingat dua tingkat di atas Pak Haji ya? Orang tua dan kakek ya? Kalau ibu namanya Murjana. Murjana. Nenek Pak Haji? Murjana. Neneknya atau bapaknya berarti binti kan? Iya. Binti Sulaiman. Masih ingat lagi di atasnya Pak Haji? Enggak. Udah sampai situ aja. Alhamdulillah. Apa-apa Pak Haji. Jadi mudah-mudahan ini silsilah keluarga juga perlu. Terus yang terakhir Pak Haji, tentu ada pengalaman Pak Haji ke Baitullah. Nah, pengalaman biasanya orang sulit untuk dilupakan dan ini menjadi kenangan indah. Kira-kira tahun berapa Pak Haji ke Baitullah, dan apa sih kenangan yang Pak Haji ingat sampai saat ini? Ya, silakan. Ya, alhamdulillah ini diingatkan ini ya, pergi haji. Saya pergi haji tahun 2003. Tahun 2003 itu saya pergi haji, alhamdulillah Allah takdirkan berangkat ke sana. Mungkin kalau secara matematik perekonomian tidak sampai lah ya. Tapi itulah karena qadarullah, Allah takdirkan, alhamdulillah Allah anugerahi dengan ada hadiah atau ada orang-orang memberikan pergi gitu, bantu lah untuk pergi, alhamdulillah berangkat. Awalnya memang saya tadi nyari KBIH di Jakarta, cuman karena di sana karena KTP Depok, akhirnya saya untuk hal-hal yang kayak gitu saya juga nggak enak gitu, misalkan bisa pindah, maksudnya ini kan KTP sana. Tapi akhirnya Allah kasih perjalanan, akhirnya saya daftar di Depok. Di Depok dengan perjalanan waktu pergi haji, ikutlah di Departemen Agama. Jadi sesuai prosedur lah, setor ke
BNI waktu itu masih belum ada waiting list. Oh, belum Jadi, ada ya. masih 2003 itu yang penting Juni dibuka. Nah, nanti udah dapat porsi sekitar November atau Desember kita berangkat. setor tahun itu juga tahun bisa juga berangkat ya. Alhamdulillah itu. Jadi setor ingat itu waktu itu cuma porsinya itu sekitar 10 juta. Jadi 10 juta dapat porsi, berangkat Desember, akhir itu sekitar 22 juta. Alhamdulillah itu. Nah, kemudian saya ikutlah di sini, biasa ada manasik kan dari Departemen Agama Depok. Masuk mengikuti. Ini juga qadarullah juga ini. Ternyata dalam pertemuan manasik itu kan kita kalau di Depok itu mungkin di mana-mana perajaan haji itu dipilih ketua regu, dipilih rombongan gitu. Nah, takdir Allah entah gimana teman-teman yang pada kita tidak tahu, kebanyakan kan orang Depok 1, Depok Beji dan sebagainya lah, jauh-jauh lah sampai di ini. Terus itu saya diangkat jadi ketua regu. Nah, dari ketua regu tak qadarullah juga dimusyawarahin lagi, ternyata saya diangkat menjadi ketua rombongan Karong. Membawahi 44 orang. Jadi kan setiap satu rombongan itu 45 termasuk ketua rombongannya, jadi 44. Jadi per regu kan 11 orang. Jadi 4 regu. Dan saya jadi di takdir Allah itu diangkat jadi ketua rombongan. Alhamdulillah dalam perjalanan juga pas di dievaluasi setelah pulang dari sana, dari kelompok saya kan kebetulan rombongan 6. Jadi ada rombongan 1 sampai 6 bareng dengan Pak Haji Kitman yang meninggal. Pak Haji Kitman yang dulu polisi waktu itu kena PKI, yang pakai sepeda. Dia ketua rombongan 5, saya ke rombongan 6 bareng. Nah, dievaluasi ternyata saya termasuk rombongan yang terbaik. Alhamdulillah. Kenapa? Memang kompak. Artinya sampai sekarang juga saya masih sering pertemuan. Jadi kalau sekarang ini dari 2003 sampai sekarang ini masih sering pertemuan, artinya pada momen-momen tertentu kita kumpul. Dan sekarang sudah takdir Allah yang meninggal itu ada sekitar 10-an orang. Itu pertemuan dengan sesama jamaah haji atau kepala regu? Enggak, jamaah haji saya. Semuanya ya? Enggak, jamaah haji saya aja. Jamaah haji. Jamaah haji saya yang aja. Tadi 44 orang. Iya. Jadi itu yang masih eksis sampai sekarang. Kemarin belum lama kumpul di vilanya salah satu ini juga di jamaah di Bojonggede. Situ. Sebelumnya di sana di Garut, kemudian di Tegal, masing-masing punya rumah yang lumayan lah untuk singgahi. Nah, itu alhamdulillah saya bawa rombongan, mereka sangat merasa kesannya baik banget karena Allah juga takdirkan, saya juga tidak tahu kok bisa memimpin gitu ya. Padahal saya baru berangkat gitu ya. Bisa memimpin karena memang mungkin dasar saya organisasi kali ya, dulu ada OSIS, ada pramuka, dan jadi bisa merangkum baik yang tua maupun yang muda. Kebetulan juga pas di Mekah juga saya didaulat juga yang membaca khutbah. Jadi ternyata dari beberapa rombongan kan satu camp gitu kan, itu di musyawarah daulat saya yang jadi khutbahnya. Khutbah di mana? Arafah. Di Arafah waktu wukuf. Waktu wukuf. Karena mungkin mereka melihat kok saya tuh bawa jamaah tuh bagus gitu ya, artinya bisa ini semua terpenuhi lah keinginannya. Jadi dari berangkatnya, dari apanya itu kita bimbing ya, sholawat yang apa, artinya lihat situasi bagaimana bisa membawa mereka. Alhamdulillah. Nah, makanya sampai sekarang ada beberapa jamaah, sampai jamaah yang lain itu ya menyangkanya itu saya itu
tiap tahun berangkat haji. Jadi saya kayak pengalaman, padahal saya baru kan. Tapi mereka, Pak Haji mah enak, tiap tahun katanya berangkat. Lah, orang saya baru berangkat. Enggak, saya baru berangkat. Jadi alhamdulillah ya bisa inilah menguasai medan lah ya. Jadi alhamdulillah bisa, baik yang tua maupun muda. Nah, ada satu momen yang pada itu sangat genting, karena pada saat itu adalah diuji cobanya jalan, kalau nggak salah itu jalan dari Musdalifah ke Mina. Pada saat mau ambil batu kan di Musdalifah. Nah, kemudian ke Minanya itu yang jumrohnya itu kan itu ada perubahan baru lah ya, yang kredit pada saat itu. Nah, kreditnya artinya apa? Kayaknya memang karena baru ini jadi masih informasi dan sebagainya. Nah, saat itu ada dua pilihan pagi itu mau berangkat ke sana, karena memang lebih kredit, mobil nggak bisa masuk, ini pokoknya susah lah untuk perjalanan ke Mina. Satu sisi orang-orang tua kelompok sama anak muda kan, anak muda udah jalan aja kita, rombongan biasa udah kita tahu jalan. Terus orang tua, jangan, saya kan udah pada tua, susah kan jalan ini. Udah dua kubu udah tahu 50%. Saya merenung gimana nih cara macam. Udah saya kumpulin, saya kasih tegaskan. Sekarang tidak ada yang jalan, komando di saya bilang tegas itu, ikutin saya. Udah saya ikut. Alhamdulillah saya bawa bendera, saya jalan sedikit ke belakang, ada mobil kosong, Masya Allah. Dan itu memang mobil Depok lah istilahnya, memang kita gitu, memang ini. Saya masuk, kebetulan masuk di situ, rombongan saya masuk semua. Dan ada rombongan lain juga pada ngikut. Nah, jadi ada rombongan lain ngikut. Oh, jadi mobilnya beda dengan mobil yang bawa tadinya ke Musdalifah dengan lain, jadi lain, beda, udah lain lagi. Jadi makanya udah gitu. Alhamdulillah itu di situ orang-orang pada kredit, yang pada jalan, pada ini, alhamdulillah gitu. Ya tentu ada teman-teman lain juga yang orang sini juga sampai dia nyewa mobil bayar 100 rial naiknya di atas gitu kan, saking kan kreditnya gitu kan. Alhamdulillah masuk semua, dan ada beberapa jamaah lain masuk ke saya. Udah kita bayar sholawat, bawa ke Mina. Pagi jam 9 jam 10 lah kita udah duluan di Mina. Udah di Mina tuh buat persiapan lempar jumroh kan di situ. Nah, di situlah kok belum pada yang datang ya. Jadi baru kita doang kelompok itu gitu, yang cuman beberapa kelompok lah, tapi yang dia bisa masuk itu. Udah, alhamdulillah kita sudah artinya di Mina, persiapan untuk langsung Jumratul Aqabah. Jalan udah dengan gigi kita berangkat Jumratul Aqabah siangnya jam 1 lah, dengan bawa bendera saya komandoin. Udah pulang, syukur tahallul. Masih nggak banyak lah, paling baru berapa persen yang baru datang. Ternyata yang lain-lain sampai malam-malam baru pada datang. Sore gitu baru pada datang. Ada yang nyasar, banyak yang nyasar, karena ada yang jalan, orang jalan kan nggak tahu di mana tempatnya kita. Lagi itu di Muhasim kalau nggak salah itu. Kita kan semua sama di Mina kan, itunya kan. Masya Allah, kita Masya Allah. Makanya itu sampai sekarang tuh jamaah sama, Masya Allah, senangnya bukan main dibawa saya tuh. Bisa mengrek alhamdulillah dengan lancar gitu ya, dengan lancar di situ. Alhamdulillah saya bisa atas pertolongan Allah juga, alhamdulillah sudah tahallul dan sebagainya udah beres gitu kan. Baru udah kita kembali nanti ke Mekah. Nah, di situ kebetulan juga alhamdulillah jamaah saya yang bawa itu tidak terlalu banyak keluaran biaya, karena saya langsung kayak dam itu alhamdulillah saya punya kontak saudara saya ada di sana di Mekah. Namanya Pak Otong. Pak Otong itu dia mukim di sana, saudara saya. Udah ada saya calling di sana, alhamdulillah ketemu dam, istilahnya jauh harganya. Karena apa? Karena kita langsung beli kambing ke tempatnya, potong sendiri, itu yang paling bagus. Jadi Pak Haji ikut motong sendiri di sana sendiri, dan saya motongin orang, beberapa motongin teman-teman yang nggak berani motong, yang nggak ada motong sendiri. Jadi kalau nggak salah dulu kalau misalkan damnya 500
real misalkan gitu ya. Kita cuma paling beli kambing itu cuma sekitar 100 berapa gitu. Nggak jauh, ada bukunya saya buat tulisan tuh. Jadi itu. Jadi artisnya langsung ke tempat pemotongan, potong sendiri, yang mau bawa pulang sebagian, bakar gitu kan. Udah. Dan alhamdulillah itu juga salah satu pengalaman yang paling. Nah, pada saat tawaf juga alhamdulillah karena saya kebetulan memang masih sendiri berangkat ya. Jadi masih bebas, masih muda gitu kan. Jadi mungkin rombongan bawa deh teman-teman kalau ada yang mau apa sampai istilahnya itu kita ngebimbing tuh kita kiring baik Jumrah Al-Qobah itu waktu Jumrah Al-Qobah itu kita masih tiangnya itu tiang kecil yang kalau nyambit bisa lewat kena kepala orang jadi kayak orang tawuran nggak kayak lebar sekarang jadi masih tiang kecil jadi sering banyak itu dan itu saya pengalaman itu di bawah tiang itu tumpukan sampah apa dan boleh jadi itu ada yang orang jatuh nggak ke inilah itu. Nah jadi di situ kita bisa alhamdulillah tapi alhamdulillah saya bisa di dekat lingirnya itu sumur bisa alhamdulillah tuh jamaah juga saya bawa bisa jadi saya mau kondisikan dan alhamdulillah juga saya sendiri Allah pada saat tawaf kita bisa menyium Hajar Aswad itu yang paling masya Allah menyium wangi banget nyium bersih jadi saya bisa keliling nyium Hajar Aswad dan ada beberapa jamaah saya juga saya bimbing bisa ikut nyium Hajar Aswad jadi teknisnya gitu teknis jadi bisa alhamdulillah ya mungkin itu pertolongan Allah juga itu jadi memang ya alhamdulillah lah saya bisa cium Hajar Aswad teman udah beberapa ibu-ibu juga yang saya bawa saya bimbing bisa nyium Hajar Aswad ada beberapa lah di teman jamaah haji itu sampai itu yang paling berkesan itu ada alhamdulillah itulah perjalanan sampai pulang makanya sampai sekarang alhamdulillah udah kayak persaudaraannya sangat kental gitu kita dengan jamaah haji saya jadi itu barangkali selanjutnya kemudian baru kemarin kita pergi juga umroh dengan teman-teman Depok Jaya Agung tahun 2019 kalau nggak salah sebelum dengan Pak Haji Hairul itu ya iya alhamdulillah juga itu juga kesan yang baik juga karena jarang sekali pergi umroh dengan satu kampung satu Depok Jaya Agung satu sampai perumahan ya 21 orang gitu ya itu takdir Allah juga gitu. Ya saya rasa itu aja perjalanan haji alhamdulillah sampai sekarang sekali lagi yang paling penting kita sudah keluarga besar jamaah haji saya itu merasa puas merasa senang dan sampai sekarang setiap kalau ketemuan dicerita gitu cerita bagaimana kesannya saya bawa itu karena memang merasakan nikmatnya dia tuh artinya bisa mengkoordinirnya itu saja. Alhamdulillah. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak Haji Muhammad Sabar sudah menceritakan riwayat beliau sejak lahir, pendidikan, keluarga sampai bekerja dan terakhir beliau menyampaikan kesan-pesannya selama menjalankan ibadah haji rukun Islam yang kelima dan sampai saat ini terus ada pertemuan ya dengan jamaahnya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya pada hari ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf mengganggu Pak Haji Sabar untuk menceritakan ini. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Haji Sabar.